Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ridwan Badawi dari Prodi Gizi kelas 1B dengan NIM J3102088. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proyek warga negara yang telah saya buat dengan tema stunting. Identifikasi masalah. Yang pertama, kasus stunting kerap terjadi. Yang kedua, kurangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai stunting. Yang ketiga, stunting berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia. Relevansi dengan bidang studi saya, yaitu gizi, adalah pengetahuan dan perhatian mengenai gizi diharapkan dapat membantu mencegah masalah stunting. Penerapan nilai-nilai Pancasila yaitu yang pertama, menerapkan sila ketiga, yaitu dengan bergotong royong dengan menyampaikan informasi mengenai stunting. Yang kedua, menerapkan sila kelima, karena setiap anak berhak untuk hidup dengan layak dan berkembang layaknya manusia pada umumnya. Dalam proses pembuatan proyek warga negara, ada beberapa tahapan yang dilakukan, yaitu yang pertama, proses mencari referensi, yang kedua, menyusun materi, yang ketiga, menyusun PowerPoint, yang keempat, merekam presentasi. Tahap yang pertama adalah mencari referensi. Pada tahap ini, saya mencari referensi yang sesuai dengan tema yang saya pilih, yaitu stunting. Saya mengambil sebagian referensi dari jurnal dan sebagian lagi dari media online. Poin yang saya ambil dari referensi media online adalah faktor-faktor penyebab stunting dan upaya pencegahan stunting. Sedangkan poin yang saya dapat dari referensi jurnal adalah pengertian dan dampak dari stunting. Tahap yang kedua adalah menyusun materi. Setelah mencari referensi, selanjutnya saya menyusun materi-materi yang saya ingin sampaikan di dalam video. Adapun poin-poin yang tersusun antara lain, yang pertama, pengertian stunting. Yang kedua, dampak dari stunting. Yang ketiga, faktor-faktor penyebab stunting. Dan yang keempat, upaya pencegahan stunting. Dan langkah-langkah yang terakhir adalah menyusun PowerPoint dan pembuatan video. Pada proses ini, saya mulai untuk menyusun PowerPoint dengan memasukkan materi yang saya sudah buat sebelumnya. Setelah PowerPoint siap, saya akan menambahkan penjelasan rekaman suara pada setiap slide. Kemudian akan direkam. Setelah itu video siap untuk diupload di media sosial. Manfaat yang saya harapkan dari produk ini adalah menambah perhatian dan wawasan masyarakat mengenai isu stunting. Yang pertama adalah pengertian stunting. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita, terutama pada 1000 hari pertama kehidupannya karena kekurangan gizi kronis. Stunting terjadi mulai dari janin dan baru nampak saat anak berusia 2 tahun. Walaupun begitu, stunting sering dianggap sepele di kalangan masyarakat. Padahal, stunting menjadi penanda hilangnya potensi pertumbuhan fisik, penurunan perkembangan saraf, dan fungsi kognitif, serta peningkatan risiko penyakit kronis saat masa dewasa. Dampak-dampak dari stunting antara lain yang pertama, menghambat pertumbuhan fisik dan mental pada anak. Yang kedua, menghambat fungsi kognitif. Dan yang ketiga, membuat anak lebih rentan terhadap penyakit dan risiko obesitas. Yang pertama, menghambat pertumbuhan fisik dan mental. Pada balita stunting perlu mendapatkan perhatian khusus karena dapat menyebabkan terhambatnya pertumbuhan fisik, perkembangan mental, dan status kesehatan pada anak. Stunting dapat menyebabkan tidak optimalnya pertumbuhan postur tubuh, sehingga anak menjadi lebih pendek dari teman seusianya. Selain itu juga perilakunya menjadi tidak tenang dan cenderung cengeng. Yang kedua, menghambat fungsi kognitif anak. Stunting mempunyai dampak jangka panjang terhadap fungsi kognitif anak, prestasi belajar, dan produktivitas ekonomi saat dewasa. Anak stunting memiliki rata skor IQ 11 poin lebih rendah dibandingkan rata skor IQ pada anak normal. Yang ketiga, rentan terhadap penyakit dan obesitas. Selain itu, stunting juga berhubungan dengan kerentanan anak terhadap penyakit, baik penyakit menular maupun tidak menular, serta peningkatan risiko overweight dan obesitas.
Keadaan overweight dan obesitas dalam jangka waktu yang panjang dapat meningkatkan risiko penyakit degeneratif seperti jantung koroner, diabetes, dan hipertensi. Faktor penyebab stunting antara lain yang pertama, kurangnya pengetahuan mengenai gizi. Yang kedua, sanitasi yang buruk. Yang ketiga, tidak diberikan ASI eksklusif. Yang keempat, infeksi. Yang kelima, kesibukan sang ibu. Dan yang keenam, melewatkan imunisasi. Yang pertama, kurangnya pengetahuan mengenai gizi. Sejak di dalam kandungan, bayi sudah membutuhkan berbagai nutrisi untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Begitu pula setelah lahir, 1000 hari pertama kehidupan atau 0 sampai 2 tahun adalah waktu yang sangat krusial untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Pada masa ini, bayi membutuhkan ASI eksklusif selama 6 bulan dan tambahan makanan pendamping ASI atau empasi yang berkualitas. Yang kedua adalah sanitasi yang buruk. Sulitnya air bersih dan sanitasi yang buruk menyebabkan stunting pada anak. Penggunaan air sumur yang tidak bersih untuk masak dan minum, disertai kurangnya ketersediaan kakus, merupakan penyebab terbanyak terjadinya infeksi. Kedua hal ini bisa meningkatkan resiko anak berulang-ulang menderita diare dan infeksi cacing usus atau cacingan. Yang ketiga adalah tidak diberikan ASI eksklusif. ASI eksklusif adalah pemberian hanya ASI saja bagi bayi yang sejak lahir sampai usia 6 bulan. Namun, ada pengecualian. Bayi diperbolehkan mengonsumsi obat-obatan, vitamin, dan mineral tetes atas saran dari dokter. Terdapat kecenderungan penyakit infeksi seperti diare dan infeksi pernapasan akan lebih mudah mengenai bayi yang tidak diberikan ASI eksklusif dan pemberian makanan atau formula yang terlalu dini. Dikarenakan ASI sebagai antiinfeksi sehingga dapat menurunkan risiko kejadian stunting. Yang keempat, infeksi berulang atau kronis. Penyakit infeksi berulang yang dialami sejak bayi menyebabkan tubuh anak membutuhkan energi yang lebih untuk melawan penyakit. Jika kebutuhan ini tidak diimbangi dengan asupan yang cukup, anak akan mengalami kekurangan gizi dan akhirnya berujung dengan stunting. Terjadinya infeksi sangat erat kaitannya dengan bagaimana cara menyiapkan makanan untuk anak dan sanitasi di tempat tinggal. Yang kelima adalah kesibukan sang ibu. Ibu yang bekerja di luar rumah dapat menyebabkan anaknya tidak terawat, sebab anak balita sangat bergantung kepada pengasuhnya atau anggota keluarga yang lain. Namun di lain pihak, ibu yang bekerja dapat membantu pemasukan keluarga, karena pekerjaan merupakan faktor penting dalam menentukan kualitas dan kuantitas pangan keluarga. Manfaat imunisasi adalah untuk menstimulasi sistem imun dalam membentuk antibodi yang dapat mengurangi anak dari risiko infeksi, di mana peran imunisasi memiliki hubungan yang sangat signifikan terhadap kejadian stunting. Apabila dari kecil mereka melewatkan jadwal imunisasi, maka ketika anak terkena penyakit, ia akan mengalami perubahan seperti tidak nafsu makan. Upaya-upaya pencegahan stunting di antaranya adalah yang pertama, memenuhi kebutuhan gizi sejak hamil. Yang kedua, beri ASI eksklusif. Yang ketiga, dampingi ASI eksklusif dengan empasi yang sehat. Yang keempat, selalu jaga kebersihan lingkungan. Dan yang kelima, terus memantau tumbuh kembang anak. Yang pertama adalah memenuhi kebutuhan gizi sejak masa kehamilan. Tindakan yang relatif ampuh dilakukan untuk mencegah stunting pada anak adalah selalu memenuhi gizi sejak masa kehamilan. Pemerintah menyarankan agar ibu yang sedang mengandung selalu mengonsumsi makanan yang sehat dan bergizi, dan juga mengkonsumsi suplemen atas anjuran dari dokter. Selain itu, wanita yang sedang menjalani proses kehamilan juga sebaiknya rutin memeriksakan kesehatannya ke dokter atau bidan. Yang kedua adalah pemberian ASI eksklusif. Pemberian ASI eksklusif sampai bayi berusia 6 bulan dapat mengurangi peluang stunting pada anak berkat kandungan gizi makro dan mikro. Oleh karena itu, ibu menyusui disarankan untuk tetap memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan kepada sang buah hati. Protein yang terdapat pada susu ibu pun dinilai mampu meningkatkan sistem kekebalan tubuh bayi yang terbilang rentan. Yang ketiga adalah dampingi ASI eksklusif dengan empasi yang sehat.
Ketika bayi menginjak usia 6 bulan ke atas, maka ibu sudah bisa memberikan makanan pendamping ASI atau MPASI. Dalam hal ini, pastikan makanan-makanan yang dipilih untuk memenuhi gizi mikro dan gizi makro yang sebelumnya berasal dari ASI untuk mencegah stunting. WHO pun merekomendasikan fortifikasi atau penambahan nutrisi ke dalam makanan. Di sisi lain, sebaiknya ibu berhati-hati saat menentukan produk tambahan tersebut. Akan lebih baik jika orang tua berkonsultasi dulu kepada dokter untuk menentukan penambahan nutrisi yang akan diberikan kepada anak. Yang keempat, selalu jaga kebersihan lingkungan. Seperti yang diketahui, anak-anak sangat rentan terhadap serangan penyakit, terutama kalau lingkungan sekitar mereka kotor. Faktor ini pula yang secara tak langsung dapat meningkatkan peluang stunting pada anak. Diare dilaporkan menjadi faktor ketiga yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan tersebut. Sementara itu, salah satu pemicu diare datang dari paparan kotoran yang masuk ke dalam tubuh manusia. Disarankan selalu cuci tangan saat sebelum maupun sesudah menyiapkan makanan. Yang kelima, selalu memantau tumbuh kembang anak. Orang tua perlu terus memantau tumbuh kembang anak mereka, terutama dari tinggi badan dan berat badan anak. Bawa si kecil secara berkala ke posyandu maupun ke klinik khusus anak. Dengan begitu, akan lebih mudah untuk bagi ibu dan orang tua untuk mengetahui gejala awal gangguan dan penanganannya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.